Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajija, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan membahas tentang 12 prinsip dan materi dalam pembuatan multimedia interaktif sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran multimedia interaktif. Di slide pertama, pembuatan materi dengan menggunakan multimedia interaktif ini yaitu impuls dan momentum. Di mana di slide ini saya menggunakan prinsip tata ruang persentuhan. Dalam prinsip ini, peserta didik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai ditampilkan berdekatan satu sama lain di dalam layar. Hal ini mengarahkan siswa atau peserta didik berfokus pada satu titik saja, di mana dalam slide ini saya menyajikan beberapa menu, yaitu tujuan, motivasi, materi, evaluasi, dan menu keluar yang saling berkaitan. Kemudian di slide kedua yaitu menu materi. Di slide ini saya menggunakan prinsip koheren. Pada prinsip ini, dalam pembuatan media, kata-kata asing atau gambar dan media dieliminasi. Kemudian di dalam layar hanya di informasi penting saja yang ditampilkan. Seperti menu materi ini, yaitu momentum, impuls, hukum kekalahan momentum, dan tumbukan. Selanjutnya di slide ketiga yaitu tujuan. Dalam slide ini saya menggunakan prinsip koheren sama dengan slide kedua. Di sini menampilkan tujuan dari materi yang akan kita ajarkan. Kemudian selanjutnya adalah slide motivasi. Di slide motivasi ada 3 prinsip yang digunakan, yaitu prinsip tata ruang persentuhan, prinsip persentuhan temporal, dan prinsip pra-pelatihan, di mana prinsip tata ruang dan persentuhan dan prinsip persentuhan temporal berpacu pada gambar dan teks yang saling berkaitan satu sama lain. Gambar dan teks yang ditampilkan atau disajikan bersama-sama pada saat penyampaian materi. Kemudian prinsip pra-pelatihan adalah disajikan materi dengan menggunakan multimedia interaktif. Guru memberikan pelatihan kepada peserta didik. Ini merupakan bentuk penyegaran sebelum belajar dimulai. Misalnya memberikan soal-soal pengantar atau kuis-kuis kecil. Kemudian selanjutnya di slide kelima kita memasuki materi. Pertama yaitu materi momentum. Di slide ini saya menggunakan prinsip tata ruang persentuhan dan prinsip persentuhan terpola sama seperti slide sebelumnya. Di sini momentum adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan gerak benda. Semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Demikian pula jika semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula momentumnya. Dapat kita lihat di dalam slide ini ada gambar yang saling berkaitan antara teks. Selanjutnya adalah masih di slide momentum, masih pada materi momentum, kita dapat lihat gambar. Pada slide ini saya menggunakan prinsip koheren sama dengan di slide kedua. Dapat kita lihat bahwa ilustrasi yang diberikan pada materi momentum ini sama dengan teks yang ditampilkan. Selanjutnya pada slide 7 saya menggunakan prinsip koheren dan prinsip sinyal, di mana prinsip koheren ini sama dengan slide 2. Prinsip sinyal, dalam prinsip ini untuk penyajian media interaktif siswa difokuskan pada satu informasi penting saja, di mana dalam slide ini ada rumus tentang momentum, di mana P sama dengan M kali V. P adalah momentum, satuan kilogram meter per sekon, M massa benda, satuan kilogram, V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Lanjut ke slide berikutnya,
masuk di materi 2, yaitu impuls. Sama dengan penyajian pada saat materi pertama, yaitu saya menggunakan prinsip tata ruang persentuhan, prinsip persentuhan temporal. Kemudian di sini impuls, penyebab suatu benda diam menjadi bergerak adalah gaya. Misalnya bola golf yang mula-mula diam akan bergerak ketika gaya pukulan stick golf Anda bekerja pada bola golf tersebut. Gaya pukulan stick golf pada bola golf termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut dengan gaya impulsif. Lanjut. Nah, di sini di slide berikutnya, yaitu masih dengan materi impuls. Saya menggunakan prinsip tata ruang persentuhan, prinsip persentuhan temporal, dan prinsip sinyal, di mana prinsip-prinsip ini sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, di dalam impuls ada rumus, yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya impulsif, dan delta T adalah perubahan waktu. Selanjutnya, yaitu masuk di materi hukum kekekalan momentum. Di materi hukum kekekalan momentum ini, saya menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip tata ruang persentuhan dan prinsip persentuhan temporal. Sudah saya jelaskan kedua prinsip tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan di slide hukum kekekalan momentum ini, di mana ada gambar tentang hukum kekekalan momentum. Di slide ini ditampilkan bahwa misalnya dua bola pada gambar bergerak berlawanan arah saling mendekati. Bola pertama masanya M1 bergerak dengan kecepatan V1, sedangkan bola kedua masanya M2 bergerak dengan kecepatan V2. Jika kedua bola berada pada lintasan yang sama dan lurus, maka pada saat suatu kedua bola akan bertabrakan. Dapat dilihat pada gambar bahwa terjadi hukum kekekalan momentum. Di slide selanjutnya masih pada materi hukum kekekalan momentum. Di slide ini saya menggunakan prinsip koheren. Sebelumnya saya juga sudah jelaskan tentang prinsip koheren. Dalam slide ini disajikan rumus tentang hukum kekekalan momentum. Jadi hal-hal yang penting saja disajikan di pada slide ini. Selanjutnya masuk materi tumbukan. Pada slide ini saya menggunakan prinsip tata ruang persentuhan, prinsip persentuhan temporal, prinsip koheren. Nah, di slide ini saya juga menyajikan tentang macam-macam tumbukan dan beberapa rumus. Dalam slide ini dapat dilihat bahwa hanya yang disajikan hanya informasi penting saja. Kemudian selanjutnya materi tumbukan lenting sempurna. Dapat dilihat pada slide ini saya menggunakan. Kemudian selanjutnya tumbukan lenting sebagian. Nah, sama dengan materi tumbukan lenting sempurna tadi, saya juga menggunakan prinsip modalitas dan prinsip sinyal. Kemudian di slide 15 yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Sama juga prinsip yang saya gunakan, yaitu prinsip modalitas dan prinsip sinyal. Jadi antara ketiga tumbukan itu saya menggunakan prinsip modalitas dan prinsip sinyal. Kemudian selanjutnya ini adalah
slide 16 kita menyajikan simulasi berupa tes ulangan. Jadi di sini siswa mengisi form yang sudah disediakan dan siswa dapat memilih pilihan jawaban yang telah tersedia. Misalnya dapat dilihat, kita tulis nama, misalnya nama Nur Ajija, kemudian nomor induk 10 19 10 50 80 10 12, kemudian kelas A, mata pelajaran fisika. Nah, kita bisa klik menu masuk, kemudian tampil soal pertama. Nah, soal pertama ada beberapa pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban ini misalnya kita pilih B, jadi dia akan otomatis lanjut ke soal kedua. Begitupun seterusnya, kita pilih jawaban C, A, nah sampai dengan 5 nomor. Nah, ini di slide terakhir, apakah kita ingin keluar pada multimedia interaktif ini? Jika ya, kita tekan ya, akan langsung keluar. Jika tidak, akan kembali ke menu materi, sehingga apa yang belum kita pahami dari materi impuls dan momentum ini bisa kita ulang kembali apa yang kita tidak mengerti. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, tumbuhkan landing sebagian.